Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Tiwi. Sebelumnya, perkenalkan lagi, nama saya Tiwi dengan NIM 2522105. Saya dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Universitas Islam Negeri CNJ Majambek Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi untuk memenuhi ujian akhir semester sistem basis data yang mana diampu oleh Bapak Rian Amanda MPDT. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang sistem basis data yang mana terdapat 3 bab. Yang pertama ada SQL atau Structured Query Language. Yang kedua ada perancangan basis data, dan yang ketiga ada normalisasi. Nah, bagaimana sih materi-materi tersebut akan saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini. Oke, untuk penyampaian materi kita akan mulai dari SQL atau Structured Query Language. Nah, pada SQL ini kita akan membahas 4 materi. Yang pertama tentu konsep dari SQL itu apa. Selanjutnya ada sejarah, bagaimana perkembangannya. Selanjutnya ada pemakaian dasar dari SQL itu sendiri. Dan yang terakhir ada SQL Select Statement. Yang pertama, konsep dari SQL atau Structured Query Language. SQL adalah bahasa yang dipergunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Nah, bahasa SQL ini adalah bahasa standar yang digunakan dalam manajemen basis data relasional. Nah, selanjutnya yaitu sejarah perkembangan dari SQL. Bagaimana sih perkembangannya? Nah, perkembangannya itu dimulai pada tahun 1970. F-Code membuat sebuah artikel. Nah, di dalam artikel tersebut terdapat atau membahas bahasa standar. Nah, bahasa tersebut diberi nama SQL atau Selected English Query Language. Setelah artikel tersebut terbit, IBM mengadakan proyek pembuatan basis data relasional berbasis SQL. Akan tetapi dalam proses terjadinya proyek tersebut terjadi permasalahan permanen SQL yang mengakibatkan IBM menggantinya menjadi SQL. Nah, pada akhir tahun 1970-an itu juga muncul perusahaan bernama Oracle. Perusahaan tersebut membuat server yang diberi nama sama seperti nama perusahaannya, yaitu Oracle. Bersamaan dengan kepopuleran Oracle tersebut, maka SQL juga ikut populer. Standarisasi SQL ini pun berkembang atau dimulai 16 tahun setelah proses perkembangan dari SQL ini tersebut, yang darinya dari tahun 1970-an awal dari sebuah artikel yang diberi nama SQL menjadi SQL pada akhir tahun 1970-an.
Nah, standarisasi untuk SQL ini tersebut pun terjadi 16 tahun setelahnya. Jadinya dari tahun 1970 nih. Standarisasinya tuh berlanjut 16 tahun. Jadinya dimulai pada tahun 1986. Ditandainya dengan dikemukakan oleh ANSI yang diberi nama SQL 86. Tak hanya berhenti di situ, standarisasi ini berlanjut mengalami perbaikan-perbaikan sehingga 3 tahun setelahnya, yaitu 1989, SQL ini standarisasinya berubah menjadi SQL 89. Tak sampai di situ saja teman-teman, masih berlanjut standarisasinya, masih berlanjut 33 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1992 yang diberi nama SQL 92. Nah, akhirnya standarisasi ini pun mencapai puncak akhirnya atau terakhir standarisasi dari SQL ini, yaitu pada tahun 1999 sehingga diberi nama SQL 1999. Tapi implementasinya masih mereferensi pada standar sebelumnya, yaitu standar 1992, tapi tetap namanya menjadi SQL 99, cuman dia mereferensi pada standar sebelumnya, yaitu tahun 1992 atau SQL 92. Yang ketiga yaitu pemakaian dasar. SQL atau Structured Query Language adalah bahasa query yang standar digunakan atau bahasa sederhana yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan database seperti membaca, menulis, memperoleh informasi yang berguna bagi database. Perintah atau statement SQL yang paling sederhana adalah perintah atau statement select. Perintah select seseorang user dapat memilih data yang spesifik dari tabel untuk menampilkannya. Nah, SQL ini terdiri dari 2 bahasa. Yang pertama ada Data Definition Language atau DDL. Yang kedua ada Data Manipulation Language atau DML. Selanjutnya yaitu SQL Select Statement, yang mana terdapat 9 macam. Bagaimana penjabarannya? Berikut saya akan menampilkan 9 penjabaran dari SQL Select Statement. Yang pertama yaitu melihat seluruh isi tabel dengan input select kali from barang, yang mana outputnya seperti tertera pada gambar berikut. Yang kedua yaitu melihat sebagian dari isi tabel dengan input select kode underscore barang, nama, garis bawah barang, satuan from barang dengan output adalah yang tertera sebagai tabel berikut. Yang ketiga yaitu menggunakan operator aritmatik dengan prioritas kali bagi tambah kurang dengan input select kode underscore barang, nama underscore barang, harga ditambah 250 from barang dengan output yang tertera pada tabel berikut. Yang keempat yaitu menggunakan kolom alias dengan input select kode underscore barang as tanggal kutip 1 kode barang tutup kutip nama underscore barang, nama from barang, yang mana outputnya adalah pada tabel berikut. Yang kelima yaitu duplikasi baris, yang mana inputnya select alamat from konsumen, outputnya tertera pada tabel berikut.
Yang ketujuh yaitu menampilkan struktur dari tabel dengan input D, E, S, C barang. Outputnya seperti teman-teman lihat pada tabel. Yang kedelapan yaitu menggunakan rangkaian operator kali dengan input select kode underscore barang null nama underscore barang from barang. Yang kesembilan yaitu menggunakan karakter string kali dengan input select kode barang dan nama underscore barang from barang kali titik 2 hanya berjalan pada DBMS Oracle. Nah, baik, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu perancangan basis data, yang mana akan membahas dua materi saja. Yang pertama, masalah penyimpanan data. Yang kedua, proses perancangan basis data. Baik, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu masalah penyimpanan data. Yang pertama yaitu redundancy, yang kedua anomali pembaruan, yang ketiga anomali penyisipan, dan yang terakhir anomali penghapusan. Oke, kita masuk pada redundancy. Tujuan dari sistem basis data ini yaitu mengurangi redundancy, yang berarti bahwa data hanya dapat disimpan satu kali. Berikut adalah contoh tabel dari redundancy. Menyimpan data atau informasi berkali-kali menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan dan peningkatan ukuran total data yang disimpan. Pembaruan ke dalam database dengan redundancy yang demikian berpotensi menjadi tidak konsisten. Pada tabel di atas, nama dan jurusan seorang mahasiswa disimpan berkali-kali dalam basis data. Hal ini disebut redundancy data dalam basis data. Yang kedua yaitu anomali pembaharuan. Beberapa salinan data dari fakta yang sama dapat menyebabkan anomali pembaharuan atau inkonsistensi saat pembaharuan dilakukan oleh hanya beberapa salinan ganda yang diperbaharui. Yang ketiga yaitu anomali penyisipan. Jika tabel ini adalah satu-satunya relasi dalam basis data yang menunjukkan hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah yang akan dia ajarkan, fakta bahwa seorang dosen yang diberikan tidak dapat dimasukkan dalam basis data kecuali jika seorang mahasiswa terdaftar dalam mata kuliah. Yang keempat yaitu anomali penghapusan. Jika satu-satunya mahasiswa yang terdapat atau terdaftar dalam kursus yang diberikan menghentikan mata kuliah, informasi dosen akan hilang. Jika ini adalah satu-satunya relasi dalam basis data yang menunjukkan hubungan antara mahasiswa dengan dosen yang mengajar. Yang kedua yaitu proses perancangan basis data, yang dimana di dalamnya terdapat 3 materi, yaitu analisa kebutuhan, yang kedua perancangan basis data konseptual, yang ketiga yaitu desain basis data logis. Yang pertama yaitu analisa kebutuhan. Langkah pertama dalam mencapai desain data aplikasi adalah memahami data apa yang akan disimpan dalam basis data, aplikasi apa yang harus dibangun di atasnya, dan operasi apa yang paling sering dan tanduk pada persyaratan kinerja. Yang kedua yaitu perancangan basis data konseptual, yaitunya informasi yang dikumpulkan dalam rangka analisa persyaratan digunakan untuk mengembangkan deskripsi tingkat tinggi dari data yang akan disimpan dalam basis data bersamaan dengan kendala yang diketahui menghambat data ini. Yang ketiga yaitu desain data logis. Harus dipilih DBMS untuk mengimplementasi desain basis data dan mengubah desain basis data konseptual menjadi skema basis data dalam model
dan DBMS yang dipilih. Baik, untuk penyampaian materi terakhir atau bab ketiga, yaitu mengenai normalisasi, di mana di dalamnya kita akan membahas mengenai pengertian dari normalisasi, manfaatnya normalisasi, ketergantungan normalisasi, dan yang terakhir tentu tahapan dari normalisasi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari normalisasi. Normalisasi adalah proses di mana dapat mendekomposisi atau membagi relasi menjadi lebih dari satu relasi untuk menghilangkan anomali dalam database relasional. Ini adalah proses langkah demi langkah, dan setiap langkah dikenal sebagai normal. Istilah penting yang terdapat dalam teknik normalisasi yang pertama, file atau atribut kunci, yaitu suatu file selalu terdapat kunci. Dari file berubah satu file atau satu file yang dapat mewakili record. Yang kedua yaitu kandidat key, yaitu kumpulan atribut mina yang secara unik mengidentifikasi sebuah baris yang fungsinya sebagai calon primary key. Yang ketiga yaitu composite key, yaitu kunci kandidat yang berisi lebih dari satu atribut. Yang selanjutnya yaitu primary key, yaitu kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasi baris secara unik. Yang kelima yaitu alternative key, yaitu kandidat key yang tidak dipilih sebagai primary key. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu foreign key, atau kunci di tabel lain yang terhubung dengan primary key pada sistem atau pada sebuah tabel. Selanjutnya yaitu manfaat dari normalisasi. Manfaat dari normalisasi ini ada 9. Yang pertama yaitu menghasilkan tabel yang lebih kecil dengan baris yang lebih kecil. Yang kedua, pencaharian, pengurutan, dan membuat indeks lebih cepat karena tabel lebih sempit dan lebih banyak baris cocok pada halaman data. Yang ketiga, menghasilkan lebih banyak tabel dengan memecah tabel asli. Yang keempat, pencarian indeks umumnya lebih cepat karena indeks cenderung lebih sempit dan lebih pendek. Yang kelima yaitu semakin banyak tabel memungkinkan penggunaan segmen yang lebih baik untuk mengontrol penempatan fisik data. Yang keenam, ada lebih sedikit indeks per tabel, karenanya perintah modifikasi data lebih cepat. Yang ketujuh, ada sejumlah kecil nilai nol dan redundansi. Ini membuat basis data lebih kompak. Kedelapan yaitu anomali modifikasi data berkurang. Dan yang terakhir atau kesembilan, secara konseptual lebih bersih dan lebih mudah untuk dipertahankan dan diubah seiring perubahan kebutuhan. Materi yang kedua yaitu kita akan membahas tentang ketergantungan dalam normalisasi. Ketergantungan atau dependensi merupakan konsep yang mendasari normalisasi dalam basis data. Dependensi lebih sering disebut sebagai fungsional dependensi atau ketergantungan fungsional yang digunakan untuk menggambarkan hubungan, batasan, keterkaitan antara atribut-atribut dalam relasi. Nah, dependensi ini dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu full dependency atau ketergantungan penuh. Yang kedua yaitu partial dependency atau ketergantungan sebagian. Yang ketiga yaitu transitive dependency, yaitu ketergantungan transitif. Yang pertama kita akan membahas mengenai full dependency atau ketergantungan penuh.
menunjukkan jika terdapat atribut A dan B dalam suatu relasi di mana B memiliki ketergantungan fungsional secara penuh kepada A, tetapi B tidak memiliki ketergantungan terhadap subset A. Sebagai contoh, pada gambar berikut adalah contoh tabel dari full defensi. Ini adalah contoh dari full defensi yang mana ada kode barang B001, B002, B003. Kemudian di kolom selanjutnya ada nama barang, sabun, sampo, pasta gigi. Kolom selanjutnya ada nofaktur yang mana F001, F002, F003. Yang selanjutnya ada KTS dengan 3, 5, dan 16. Nah, yang kedua yaitu partikel defensi atau ketergantungan sebagian, yaitu ketergantungan parsial atau sebagian memiliki dua atribut dari A untuk menentukan B, namun untuk B tidak menentukan harus dua atribut. Artinya, jika salah satu atribut A yang menentukan atribut B dapat dihilangkan, namun tidak berubah arti relasi dan masih tetap berrelasi ketergantungan. Nah, sebagai berikut adalah contoh dari tabel partikel defensi atau ketergantungan sebagian. Ini adalah contoh dari partikel defensi dengan nomor faktur F001, F002, F003. Kolom selanjutnya ada kode barang B001, B002, dan B003. Tabel selanjutnya nama barang lagi, sabun, sampo, dan pasta gigi. Selanjutnya ada kode pelanggan dengan P001, P002, P003. Kolom selanjutnya ada nama pelanggan, Sally, Andi, Citra. Yang selanjutnya ada KTS 3, 5, dan 16. Dengan nama barang, kode pelanggan, dan nama pelanggan hanya bergantung pada file kode barang, bukan pada nofaktur. Oke, yang ketiga yaitu transitif defensi atau ketergantungan transitif. Apa sih ketergantungan transitif? Yaitu transitif defensi biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat tiga atribut A, B, dan C. Kondisinya adalah A ketergantungan terhadap B dan B tergantung terhadap C. Maka C dikatakan sebagai transitif defensi terhadap A dan B. Berikut adalah tabel dari transitif defensi atau ketergantungan transitif. Nah, ini adalah contoh dari transitif defensi yang mana terdapat kode barang B001, B004, B005 dengan nama barang sabun, panci, dan boneka. Kode kategorinya yaitu K001, K002, K003 dan kategorinya terdiri dari kamar mandi, alat dapur, dan mainan. Baiklah, untuk materi terakhir kita akan membahas mengenai tahapan dari normalisasi, yang mana tahapan dari normalisasi ini terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama, tidak normal atau unnormalized atau menghilangkan kelompok data yang berulang. Yang kedua, normal 1 atau 1NF, yaitu menghilangkan ketergantungan parsial. Yang ketiga, normal 2 atau 2NF, yaitu menghilangkan ketergantungan transitif. Yang keempat yaitu normal 3 atau 3NF, yaitu menghilangkan anomali dan ketergantungan fungsional. Yang kelima yaitu normal boycott atau BCNF, yaitu menghilangkan ketergantungan multivalue. Yang keenam yaitu normal 4 atau 4NF, yaitu menghilangkan sisa anomali. Dan yang terakhir normal 5 atau 5NF. Nah, penjabaran dari tahapan normalisasi tersebut yaitu yang pertama yaitu tidak normal atau unnormalized. Pada tahap ini diambil seluruh data yang ada dan diperlukan dalam database itu sendiri. Misalnya pada contoh tabel
yang teman-teman lihat itu tabel mentahnya. Misalnya pada contoh tabel nilai mahasiswa, datanya terdiri dari NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, ID dosen, nama dosen, status dosen, nilai basis data, nilai pemrograman, nilai pengantar ilmu komputer, nilai interaksi manusia dan komputer. Nah, pada tabel mentah ini memerlukan suatu analisa dikarenakan tabel yang ada di soal mempunyai suatu keanehan pada kolom basis data, pemrograman, PIK, dan IMK. Setiap nama kolom yang sudah disebutkan memiliki kode tersendiri yang bisa mempresentasikan nama dan mata kuliah. Dengan begitu, bisa dikumpulkan kode mata kuliah menjadi satu kolom baru yang bisa diberi nama _kode_matkul. Kemudian, nama dari mata kuliah juga dibuat menjadi satu kolom baru yang diberi nama _matkul sehingga bentuk tabel seperti yang terlihat pada gambar di atas. Yang kedua, normal 1 atau 1NF. Pada tahap ini, bagi seluruh data yang diperlukan dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan jenis dan data tersebut. Sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel 1NF jika di setiap baris record hanya memiliki satu value. Hasil transformasi dari unnormalized form ke 1NF bisa dilihat pada tabel di atas. Yang ketiga yaitu normal 2 atau 2NF. Nah, pada tahap ini bagi berdasarkan jenis dan memberikan primary key pada masing-masing tabel. Sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel 2NF jika tabel sudah dalam keadaan 1NF dan setiap kolom di dalam tabel itu fungsional dependensi kepada semua key atau full dependensi, bukan hanya kepada salah satu key atau partikel dependensi. Berarti harus ditentukan terlebih dahulu key yang ada di dalam tabel. Setelah mendapatkan semua fungsi dependensi di dalam tabel, maka untuk mengubah tabel 1NF menjadi 2NF harus dipindahkan kolom yang bergabung hanya kepada salah satu dari key atau partikel dependensi ke dalam tabel baru sehingga saat ini tabel terpisah seperti tabel di atas. Nah, ini adalah contoh tabel yang sudah terpisah. Yang keempat yaitu normal 3 atau 3NF, yaitu pada tahap ini bagi menjadi lebih terperinci untuk menghindari terjadinya redundansi. Sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel 3NF jika tabel sudah dalam 2NF dan setiap kolom yang bukan key harus fungsional dependensi dengan primary key-nya. Bisa dilihat di dalam tabel nilai dan tabel mata kuliah sudah memenuhi persyaratan 3NF, tetapi di dalam tabel mahasiswa terdapat kolom yang bergantung bukan kepada key-nya atau transitive dependensi, yaitu nama _dosen dan status dosen. Ini menunjukkan bahwa tabel mahasiswa belum memenuhi persyaratan menjadi 3NF. Nama _dosen dan status _dosen itu fungsional dengan kepada ID dosen yang diketahui bahwa ID dosen itu bukanlah sebuah primary key. Maka untuk membuat tabel nilai ke dalam bentuk 3NF harus ditempatkan kolom yang fungsional dependensi bukan kepada key-nya, transitive dependensi ke dalam tabel yang baru sehingga bentuk tabel menjadi seperti tabel-tabel yang sudah tampil pada layar di atas. Yang kelima yaitu normal boycott atau BCNF. Bentuk normalisasi ini bertujuan untuk mengatasi anomali dan overlooping yang tidak dapat diatasi dalam bentuk 3NF. Yang keenam yaitu normal 4 atau 4NF, yaitu menghilangkan sisa anomali. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu normal 5 atau 5NF, ialah untuk mengatasi terjadinya join dependent
sehingga terjadi pemecahan relasi menjadi dua. Sekian penyampaian materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk teman-teman yang menonton video ini. Sekian dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.